video pembelajaran kelompok 5. Kali ini kita akan menjelajahi benua Eropa dari 3 aspek georegional. Histori, fungsi wilayah, dan kondisi fisik. Benua Eropa terletak di belahan bumi utara dan sebagian besar di belahan bumi timur. Mari kita mulai dari barat dengan salah satu kekuatan dunia yang paling berpengaruh sepanjang sejarah, Britania Raya. Britania Raya adalah negara kepulauan di barat laut Eropa. Dalam sejarah dunia, wilayah ini memiliki peran yang sangat besar. Di masa lalunya, Inggris menjadi pusat dari Kekaisaran Inggris yang menguasai seperempat dunia, menjadikan Inggris salah satu kekuatan kolonial terbesar dalam sejarah. Selain itu, Inggris juga menjadi pelopor revolusi industri, di mana mesin uap dan pabrik-pabrik modern pertama kali muncul di kota seperti Manchester dan Birmingham. Saat ini, fungsi wilayah Britania Raya sangat strategis. London, sebagai ibu kota, adalah pusat keuangan global. Selain itu, Britania Raya memiliki sektor pendidikan, pariwisata, dan industri kreatif yang kuat. Pelabuhan-pelabuhan seperti Liverpool menjadi pusat perdagangan dunia sejak abad ke-18. Wilayah Skotlandia dan Wales juga aktif memanfaatkan potensi alam untuk energi terbarukan, seperti pembangkit listrik, tenaga air, dan angin. Secara geografis, Britania Raya adalah sebuah kepulauan yang terdiri dari pulau utama yaitu Inggris, Skotlandia, dan Wales, serta Irlandia Utara. Wilayahnya memiliki iklim laut sedang dengan curah hujan merata sepanjang tahun. Bentuk muka buminya bervariasi, mulai dari daratan dengan dataran rendah di selatan hingga pegunungan di utara. Kondisi ini mendukung pertanian, pemukiman padat, dan konservasi alam secara bersamaan. Sekarang, kita bergerak ke kawasan tengah Eropa, yaitu Pegunungan Alpen. Pegunungan ini merupakan salah satu kawasan paling penting secara historis dan geografis. Sejak zaman Romawi, jalur-jalur di Alpen seperti Este Bernard Pass menjadi penghubung vital antara Italia dan Eropa Tengah. Pada abad pertengahan, banyak kastil dan biara yang dibangun di wilayah ini untuk mengontrol jalur perdagangan dan militer. Saat ini, Alpen dikenal sebagai kawasan wisata kelas dunia. Setiap tahunnya, jutaan wisatawan datang untuk bermain ski, mendaki, atau menikmati pemandangan di kota-kota seperti Zermatt dan Innsbruck. Selain pariwisata, Alpen juga berfungsi sebagai menara air bagi Eropa. Sungai-sungai besar seperti Rhine, Rhone, dan Po bersumber dari pegunungan ini. Selain itu, kegiatan seperti peternakan dan produksi keju juga menjadi ciri khas lembah-lembah Alpen. Kondisi fisiknya sangat khas, puncak gunung yang tinggi, lembah yang curam, dan gletser yang luas. Mont Blanc yang terletak di perbatasan Prancis dan Italia adalah gunung tertinggi yang ada di kawasan ini. Musim dingin yang ada di kawasan ini berlangsung panjang dan bersalju, sedangkan musim panasnya sejuk. Karena topografi di wilayah ini ekstrim, kota-kota besar tidak banyak ditemukan, tetapi kota-kota di lembah tumbuh subur dan tertata dengan baik. Dari pegunungan, kita turun ke dataran rendah di Eropa Barat. Wilayah ini memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan dan peradaban. Pada masa Romawi dan abad pertengahan, kota seperti Brugg dan Gent tumbuh sebagai pusat ekonomi dan kerajinan. Dalam sejarah modern, wilayah ini menjadi lokasi penting dalam Revolusi Prancis, Perang Napoleon, serta medan pertempuran Perang Dunia I dan II. Fungsi wilayah ini sangat penting bagi perekonomian di Eropa.
daerah Ruhr di Jerman menjadi pusat industri dan pertambangan. Pelabuhan Rotterdam di Belanda adalah pelabuhan tersibuk di benua Eropa yang menjadi pintu masuk barang-barang dari seluruh dunia, sehingga wilayah ini juga terkenal dengan pertanian intensif yang menghasilkan sayuran, susu, dan bunga dalam skala yang besar. Secara geografisnya, dataran ini sangat datar, bahkan beberapa wilayah di Belanda berada di bawah permukaan laut. Untuk mengatasi resiko banjir, Belanda membangun sistem tanggul dan kanal yang sangat maju. Iklimnya maritim sedang, sangat cocok untuk pertanian dan transportasi sungai. Namun, tingginya aktivitas industri dan kepadatan penduduk juga menimbulkan tantangan lingkungan seperti polusi udara dan tanah. Terakhir, mari kita menuju ke wilayah utara Eropa, yaitu Skandinavia. Wilayah ini dikenal dalam sejarah sebagai tanah bangsa Viking, yaitu pelaut tangguh yang menjelajah hingga ke Inggris dan Rusia pada abad ke-8 hingga ke-11. Setelah masa Viking, kerajaan-kerajaan Skandinavia membentuk kekuatan regional yang stabil dan akhirnya menjadi model negara-negara netral di benua Eropa modern. Dalam hal fungsi wilayah, Skandinavia sangat kaya akan sumber daya alam. Hutan yang luas menyediakan kayu, tambang menghasilkan biji besi, dan sungai-sungai menjadi sumber energi air utama di Norwegia. Selain itu, negara-negara ini juga terkenal dengan industri teknologi tinggi seperti Nokia, IKEA, dan Spotify. Di bidang diplomasi, Skandinavia dikenal aktif dalam perdamaian dunia dan urusan kemanusiaan. Kondisi alam di wilayah ini sangat unik. Kita bisa menemukan fjord yang megah di Norwegia, hutan taiga di Swedia, dan ribuan danau di Finlandia. Iklimnya subarktik hingga kutub, dengan musim dingin yang panjang dan musim panas yang pendek. Populasi di wilayah ini cenderung jarang dan tersebar, tetapi infrastruktur modern menjaga konektivitas tetap lancar di kawasan ini. Nah teman-teman, itulah 4 wilayah georegional terpenting di benua Eropa. Setiap wilayah memiliki ciri khasnya masing-masing. Mulai dari sejarah yang panjang, peran strategis, hingga kondisi fisik yang unik. Memahami semua ini akan membantu kita melihat bahwa Eropa bukan hanya satu kesatuan, tetapi merupakan sebuah benua yang terdiri dari banyak mozaik regional yang saling melengkapi. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kelompok kami. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye-bye.